Jumpa lagi sahabat suhu, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sebelah kiri saya ini ada Kak Risa, kemudian di depan saya ini pas ada Abang Nizar Fahri gitu ya. Kalau Kak Risa ini beliau ini profesinya sebagai seorang akademisi dan praktisi di bidang komunikasi. Betul Kak Risa? Betul, halo Kak Isnen, halo juga Sobat Suhu semua. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya. Kak Risa ini sering menjadi presenter dan broadcaster ya di beberapa stasiun TV nasional seperti Metro TV, Jogja TV maupun TVRI ya Mbak ya. Gitu. Betul. Kemudian di depan saya Siap. Abang Nizar ini beliau adalah seorang praktisi dan akademisi di bidang pariwisata dan perhotelan. Ya. Mari kita kepoin bareng-bareng ya. Beliau ini paham banget apa itu dunia perhotelan. Selebgram juga. Selebgram juga. Beliau ini juga termasuk terobosan baru seorang dosen ngajarnya lewat Instagram. Betul nggak Pak? biar gaul gitu loh. Biar gaul ya. Oke, mari kita kepoin bareng-bareng nih ya. Nah, gini ya. Di dunia saat ini kan terjadi apa ya bisa dikatakan shocking ya karena adanya pandemik yang istilahnya mendampak bagi semua lini industri. Betul. Terutama di dunia pariwisata, perhotelan maupun dunia pendidikan. Ya mungkin khususnya di dunia pendidikan Pak. Ya. Kalau saya lihat ini banyak sekali kos-kosan sekarang kosong Pak. Mahasiswa pulang semua ke rumah. Ya, Gitu ya. betul, betul. Dan dari kampus sekarang mengadakan pembelajaran jarak jauh begitu ya. Namun dari satu sisi ya mereka di rumah mereka mengakses internet kemudian mereka belajar sendiri dan itu gratis gitu, banyak yang gratis maksudnya walaupun ada juga yang berbayar. Betul. Nah, ini tentunya akan memberikan tantangan tersendiri bagi kampus-kampus khususnya di Jogja gimana memberikan value biar kampusnya dalam tanda kutip tetap laku lah gitu ya. Nah ini kira-kira dari panjenengan Ladies apa first, ini? Ya. ladies first, ladies first. Tantangan ini apa solusinya atau bagaimana cara menyikapinya gitu? Harusnya yang senior dulu, tapi Enggak. Senior itu Tut Uri Handayani. Tapi maskernya aja bagus sih, banget Abang. loh Mbak, dipakai aja nggak apa-apa? dipakai Mbak? aja nggak apa-apa. Jangan, nggak kelihatan mukanya. Oke. Oh dijual Mbak, set. Malah Aduh. promosi. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini memang yang sedang dipikirkan oleh kampus-kampus ya. Sama aja kayak kemarin kan ada program yang pelatihan dari pemerintah itu ya yang bentuknya seperti video YouTube gitu. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Kayak video tutorial lah. Lah kalau kayak gini terus apa bedanya sama yang gratisan? Terus kita kampus-kampus apa yang terobosan apa, inovasi apa? Nah, itulah bedanya. Kebetulan kita sama-sama kampus vokasi ya Bang ya. Kita punya benang merah yang sama. Perbedaannya dengan mungkin video tutorial atau mungkin dengan sekolah yang berbasis teori. Kalau kita vokasi itu kita melatih. Kita melatih orang, bukan sekedar ngajari, tapi kita juga melatih. Kita harus bisa melihat sampai di mana progresnya. Jadi kita memberikan mereka kesempatan untuk praktikum juga dan kelebihan kita adalah mengevaluasi, membenarkan di mana kekurangan-kekurangan para peserta didik kita ini. Jadi bukan sekedar ini ya, pokoknya ilmunya ini selesai. Ini pokoknya hari ini saya ngajar materinya ini, terserah kamu mau ngerti apa enggak. Itu yang dilakukan para pembuat video tutorial, selesai sampai di situ. Mereka nggak akan memantau prakteknya sukses apa enggak. Coba kalau jenengan bikin mau belajar masak, lihat video, hasilnya mungkin nggak sama seperti yang di sana, tapi kan mereka nggak mau tahu. Nah, itulah bedanya kita pendidikan formal, kita tetap akan kita berani mengeluarkan ijazah. Ini anak sudah benar-benar teruji, ini benar-benar bisa, gitu. Monggo silakan. Oke, mungkin Abang Nizar gimana? Jadi memang pada saat kemudian dinyatakan kampus itu ditutup sementara, tidak ada pembelajaran pertemuan secara langsung, maka ya memang kita harus berupaya gitu ya. Mungkin masing-masing dosen punya pilihan sendiri cara yang kemudian bisa dikatakan lebih bisa efektif gitu ya untuk menyampaikan pembelajaran melalui media. Saya nggak bicara tentang hal yang lain, tapi saya lebih kepada apa yang saya sudah lakukan. Yang pertama, saya harus mencari media yang mayoritas paling tidak itu paling diminati oleh para mahasiswa saya. Yang paling mudah diakses. Yang tanpa kemudian hanya karena COVID ini mereka kemudian baru menginstal. Gitu kan? Jadi sesuatu yang sudah akrab dengan mereka. Ya.
apa namanya? Apakah itu Instagram? Instagram. Meskipun saya juga agak berpikir gini, ini kayaknya ini norak banget nih Instagram nih gitu ya. Berarti Bapak ini macak milenial ya? Iya. Jadi saya sesuaikan yang terjangkau dulu dengan mereka tanpa harus bersusah-susah harus menginstal Zoom, harus mendaftar dulu, harus apa segala macam. Karena mahasiswa saya itu kan tersebar. Tidak hanya di daerah yang mungkin mudah akses, bisa jadi dia yang sulit akses dan bahkan ya itu. Nah, ternyata hasil survei saya mengatakan bahwa mayoritas mahasiswa saya itu memiliki akun Instagram. Nah, tanpa mempersulit lagi, maka saya katakan bahwa perkuliahan saya bawakan melalui live Instagram, ya. Silahkan Anda komen. Cara presensinya gimana? Silahkan screen capture, ya. Gitu. Kemudian Anda tulis intisari yang saya sudah berikan melalui captionnya dan di hashtag ke saya. Okay. Itu efektif itu, Bang? Ya, meskipun ya pokoknya mereka merasa yakin mereka sudah ikut ya, meskipun saya sih ngelihatnya bahwa nggak mungkin juga satu-satu saya ini kan ya, tetapi karena mereka juga kangen satu sama lain gitu ya, bertemu di satu media gitu ya. Saya perhatikan itu komen-komennya, malah yang ada, halo Say, aku kangen padamu. Terus saya tegur di situ, itu siapa yang komen di situ, gitu kan? Iya, sorry Pak, kayak gitu kan. Saya juga kangen sama Bapak. Ada juga gitu. Jadi artinya gini, sekecil apapun, sesingkat apapun media itu, ya orang mau mengatakan bahwa itu eksis kayak apa, tapi paling tidak ada satu dua materi, dua poin yang kemudian mereka bisa menambah referensi mereka dari saya, gitu. Kemudian akhirnya yang berikutnya adalah saya mengundang, karena memang relasi saya juga praktisi di hotel, yang saya mengajar mahasiswa perhotelan, maka narasumber dosen dari itu atau antar pertemanan saja. Saya undang soal senior GM, saya undang GM regional, saya undang yang ada di Jogja maupun di Semarang, dan mereka tambah senang. Nah, disitulah kemudian akhirnya sekarang dan sampai sekarang saya masih teruskan itu, mungkin jauh lebih kepada sifatnya untuk hotel aja, untuk silaturahmi sesama pelaku hotel dan pariwisata. Oke, menarik Pak, karena tadi kan mengundang beberapa praktisi atau orang-orang yang bergelut di perhotelan, sehingga mahasiswanya itu jadinya memperkaya gitu ya, pengetahuan mereka mengenai ilmu-ilmu yang mungkin notabene tidak didapatkan di dunia perkuliahan, bisa jadi ya. Betul, iya. Jadi saya ingin mendekatkan mereka pada figur kelak mereka bisa menjadi seperti si narasumber itu. Tapi gini Bang, gini juga ya Kak Isnin ya. Saya juga melakukan hal itu sama persis gitu ya. Kenapa tadi saya tanya efektif? Saya melakukan hal itu, saya live IG, lalu saya mengundang teman-teman saya yang dulu anak TV, yang sekarang mereka masih jadi produser, mereka sudah jadi presenter, dengan harapan sama persis seperti itu. Tapi ada kendalanya Kak. Adanya? Apa itu? Kita terima banyak keluhan tentang kuota. Keras sekali. Wah, ini udah kampus nggak ngasih subsidi pulsa gitu kan. Orang tua kita terdampak, uang kuliahnya nggak disesuaikan. Itu dia. Nggak disesuaikan maksudnya nggak dipotong ya Pak? Nggak ada diskon. Nah, itu jadi kita juga bingung. Karena kelasnya nggak dipakai kan. Nah, iya, itu pembicaraan yang lain ya. Tapi di sini keluhan itu ini benar-benar tantangan yang luar biasa. Kita harus berpikir kreatifnya, terus gimana. Awalnya kita berpikir oh ya dengan media itu ya video, lalu mereka latihan, lalu upload videonya. Ternyata itu kendala juga di kuota. Betul. Iya, Jadi betul. akhirnya saya menyiasatinya, salah satunya adalah dengan 2 cara. Jadi dosennya kerja agak double. Setelah saya melakukan live IG, misalnya saya manggil teman saya, kita live bareng. Itu dikatakan sebagai kuliah umum gitu ya, yang ternyata tidak diakses oleh semua dengan alasan tidak hanya kuota tapi juga di daerah-daerah yang susah terjangkau sinyal. Akhirnya saya merangkum itu tadi pembicaraan, lalu saya share lah di metode classroom gitu ya, dengan basis teks, lalu mereka mengambil materinya, presensinya dari situ. Jadi kita harus kerja double kayak gitu. Tadi yang menarik Kak Risa tadi menyinggung bahwa
Kak Risa, dan maaf nih saya tuh tadi manggil abang terus jadi Pak. Soalnya Pak dosen lah ya gitu ya. Yaudah. Saya itu dosen gaul, tanya mahasiswa saya. Ya udah. Yeah. Saya panggil Bang ya. Jadi Abang Nizar sama Kak Risa ini kan dosen di kampus vokasi. Yang menarik adalah tantangannya adalah bagaimana bisa mengajari mereka siap kerja, begitu kan? Melatih benar-benar. Nah ini kalau bicara melatih, ini tidak sembarangan orang bisa melatih. Harus punya kompetensi, harus punya benar-benar punya ilmu praktisnya. Betul. Mungkin panjenengan berdua ini karena satu di dunia perhotelan, Bang Nizar ini GM salah satu hotel di Jogja ya. Kemudian Kak Risa juga beberapa kali ngisi di acara-acara stasiun TV gitu ya. Jadi artinya benar-benar secara kompetensi terbukti begitu ya. Nah mungkin ini kalau yang lain ini harusnya punya tantangan yang lebih ya, dosen-dosen yang lain begitu ya. Atau gimana ini? Kondisinya saat ini gimana? Betul. Jadi kami ini barangkali mungkin termasuk dosen yang era yang sekarang, era di mana transformasi teknologi itu sedang berlangsung, gitu kan. Beda dengan pada saat saya dahulu masih menjadi seorang mahasiswa gitu. Dilalanya kemudian karena memang passion saya juga mendidik gitu ya. Kemudian saya bekerja sesuai dengan perkuliahan saya. Kemudian saya mengambil gelar untuk syarat untuk bisa mengajar, dan alhamdulillah sekarang saya mengajar juga gitu kan, mengajar juga. Nah, mengajar di era transformasi teknologi seperti sekarang ini. Bukan hanya teknologi tetapi juga industri, gitu ya. Sehingga memang kami dituntut untuk menjadi seorang dosen yang memang betul-betul memahami bidang yang kami ajarkan gitu. Gitu. Nah, memahami bukan hanya sekedar kami mendeliver apa yang kami baca, gitu, yang kami pelajari, tapi yang kami lakukan, yang kami alami. Gitu, seperti itu. Nah, memang agak sedikit lebih mending daripada saya karena memang mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah yang sifatnya bukan skill secara hotel ya, artinya seperti kayak kitchen food and beverage, kuliner dan lain-lain, bukan, tapi saya lebih kepada pembentukan saya di bidang MICE. Ya, di bidang MICE, di mana bahwa hotel sekarang ini kan emas itu menjadi sebuah kebutuhan juga untuk di-manage gitu. Nah, sehingga salah satu yang kemudian saya upayakan sekarang ini meleburkan diri dalam teknologi yang sekarang ini adalah dengan media tadi itu, dengan media dilalahnya pas COVID seperti ini, akhirnya Instagram menjadi salah satu pilihan saya gitu. Memaksa untuk bertransformasi digital, Pak. Kemudian mendatangkan para praktisi yang memang kenyataannya mereka sekarang setengah bekerja sudah seperti apa yang dicita-citakan oleh para mahasiswa. Ini kalau nggak praktisi, nggak punya link channel orang-orang terkenal seperti Bang Nizar ini susah. Iya, susah. Kalau saya lihat di IG-nya, nanti teman-teman follow aja IG-nya. Jadi tamunya luar biasa. Luar biasa. Tadi saya agak menarik tadi tantangannya. Mbak Risa mengatakan bahwa sulit, nggak ada yang mau follow, nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang mau mengakses gitu ya pada saat kita membuka kelas di IG. Saya kasih awalnya pun begitu. Tapi kemudian saya mengkombinasikan antara relasi hotel dengan mahasiswa saya. Jadi relasi hotel buat saya sekecil apapun itu kan media komunikasi bagi hotel. Dengan menggunakan IG saya, gitu kan. Pak Nizar, Bu mau nggak? Saya ada program 1 jam. Sebetulnya sih buat mahasiswa saya, tapi Ibu bisa berpromosi tentang hotel Ibu. Syaratnya cuma 1, Ibu kasih giveaway aja 2 atau 3. Itu yang menarik banget. Itu perlu dicontoh ya. Giveaway. Oh ya, siap Pak Nizar gitu ya. Jadi akhirnya saya bikin e-flyer. Saya sebar ke grupnya Senat Mahasiswa, kampus segala macam. Dikatakan bahwa silahkan bergabung, ada kuliah umum, ada giveaway-nya. Oke, tadi kalau versinya Bang Nizar ini memanfaatkan Instagram, artinya kreativitas tanpa batas ini ya, artinya dalam mengajar. Sekarang beda lagi. Habis live kemudian diminta lagi,
kan live-nya sudah, sekarang nyanyi dong gitu. Nah, itu dia. Ini boleh dong nanti kita nyanyi bareng. Closingnya kita nyanyi ya. Kak Risa tadi bilang akhirnya kerja double, artinya bagaimana caranya ilmu ini tetap deliver. Kalau mungkin saya bisa menyimpulkan ya, walaupun mereka sekarang punya referensi di luar sana banyak sekali dan mungkin banyak yang juga yang gratis, tidak menjamin ilmunya itu bakal diperoleh dengan baik. Betul. Tanpa Betul sekali, adanya Kak Rizar. pendampingan atau istilahnya diajar sama orang-orang yang memang kompeten di bidang gitu ya. Betul. Siap. Oke, nanti ini mungkin kita akan kupas lebih jauh di sesi berikutnya, kami berharap. Yang kedua tentang ini, panjenengan ini kan seorang praktisi gitu ya. Mungkin tadi mulai dari Kak Risa, dari Bang Nizar dulu lah. Dunia pariwisata perhotelan ini bisa dikatakan stop total. Event-event MICE itu sudah nggak ada lagi. Dan yang paling shock bagi kami gitu ya, kami juga sering ini dengan hotel-hotel gitu ada ini event gitu. Mereka tuh nawarin nasi bok, hotel bintang 4 nawarin roti, dan mungkin banyak yang lain gitu. Sampai saya posting nih, saya lagi arisan RT, wah event-event sudah jalan ya Mas gitu. Belum, ini saya lagi arisan RT. Waduh, mohon maaf ini segitunya. Kira-kira apa sih yang terjadi gitu? Tapi kemungkinan sampai kapan ini mungkin sudah kontak-kontak sama kementerian atau bagaimana? Prediksi sampai kapan ini akan kejadian seperti ini nih atau bisa pulih kembali gitu? Baik. Yang pertama mengenai adaptasi terhadap bisnis terkait dengan hantaman COVID ini gitu ya. Bahwa mati memang iya. Jadi tidak ada orang yang hotel itu kan menitik beratkan kepada perjalanan ya, artinya seseorang atau grup apa nyaris kan tidak ada perjalanan sehingga kosong hotel itu. Kemudian kalau tadi Mas Isnan bilang bahwa mendapatkan tawaran nasi box bungkus itulah bagian daripada bagaimana kita survive hotel. Survive. Betul, hotel saya pun juga menawarkan paket catering, delivery. Alhamdulillah ada saja ya. Bahkan ya saya sendiri yang bawa, yang mengantar. Gitu ya. Saking karena apa? Karena karyawan sebagian sudah dirumahkan. Jadi saya bersama F&B manager saya ya membawa kita antar ke beberapa tempat di sekitar hotel gitu ya. Sampai dia bilang, itu kan panitia loh. Waduh, kok disuruh juga. Pak, monggo Pak minum dulu atau apa? Dan saya bilang, enggak kok, kita lagi kerja gitu. Bahkan ya, orang hanya tahu bahwa hotel itu makanan dan kamar. Justru COVID ini menumbuhkan sebuah kreativitas survive untuk bertahan itu. Coba bayangkan. Hotel menerima panggilan servis AC. Itu berlaku, itu ada. Berarti bagian teknisnya, engineer-nya ya. Engineer-nya. Ya, jadi atas nama hotel melayani servis AC bagi rumah tangga. Termasuk mungkin cleaning juga, Kak? Termasuk. Jadi kalau kayak di salah satu layanan online itu ada yang membersihkan, ya itu juga hotel menawarkan itu, housekeepingnya, gitu. Nah, jadi itulah upaya kita benar-benar survive. Nah, sekarang memang sudah mulai kita beranjak pelan-pelan membuka. Alhamdulillah bahwa memang terus pemerintah kota kan juga pemerintah semua dinas terkait termasuk asosiasi pelaku pariwisata dan hotel itu bergerak terus sekarang ini pelan-pelan sudah mulai masing-masing itu simulasi dengan standar pencegahan COVID, protokol COVID. Ya, jadi sudah mulai buka sekarang. Tamu sudah mulai ada 2-3 daripada perizinan sudah mulai juga ya, sudah dilonggarkan istilahnya. Sudah, ya. Jadi ya itulah, tinggal bagaimana kita bersabar untuk dari nol lagi sekarang. Seperti itu. Oke, sekarang ke Kak Arisa. Ini kan karena event-event banyak yang batal atau stop gitu ya. Job-job presenternya gimana ini? Masih jalan terus atau akhirnya presenternya sendiri ini? Sebelum saya masuk ke job saya, sebenarnya saya pengen tanya balik ke Kak Isnan. Jenengan kan juga pelaku ini ya, event MICE. Ayo, terdampak enggak? Terus gimana shiftingnya supaya survive? Ayo, gimana?
Apakah ini juga termasuk salah satu bentuk nih biasanya jadi penyelenggara sekarang jadi presenternya? Ini pertanyaan yang tajam banget ini. Nanti saya juga nanya loh. Gimana Bang? Ya kan saya juga presenter juga nanti saya. Oh gitu. Kita juga presenter ya. Gini, jadi ya kami juga di dunia pendidikan ya, tapi pendidikan kami non formal. Iya, betul. Ya, kalau panjenengan di dunia formal, saya di pendidikan non formal. Itu sangat terdampak. Ya. Bisa dikatakan 4 bulan ini saya ODP, orang duwe penghasilan. Ya karena semua event batal, ya event-event batal. Tapi saya gini ya, ada musibah pasti ada berkah. Betul. Nah, bagi saya menatap ke depan. Kita mau ngapain nih? Betul. Ya udah, kita mulai. Makanya saya nggak pernah belajar presenter nih. Sama beliau nih. Iya. Mungkin seharusnya saya sebelum nge-hostin ini belajar dulu ini, diajarin dulu sama abang sama kakak ini. Beliau ini. Oh, beliau ini. Saya takut nanti profesi saya tergusur ini. Tapi ya mau gimana lagi, ya udah kita coba. Justru ini COVID berkah buat kami. Artinya kita sudah mulai, artinya kita di pelatihan yang awalnya offline, kita sekarang ada online training dan kita memikirkan value apa yang bisa kita berikan. Begitu. Terkadang memang peluang itu justru malah bisa muncul pada saat ada kesulitan. Iya. Gitu. Jadi artinya kreativitas itu bisa dipaksa untuk dimunculkan akhirnya karena memang keadaan. Menurut saya yang kita butuhkan sekarang itu ada 2 sih Kak. Yang pertama adalah semangat yang pasti. Itu yang banyak orang kemarin down ya, sangat-sangat down. Gak siap gitu ya. Gak siap, kita dipaksa. Kita tahu kita sudah mau mulai masuk ke industri 4.0, kita sudah harus beralih ke teknologi, tapi kita tuh istilahnya baru mulai merangkak, kita baru mau menyiapkan platform segala macam. Tahu-tahu dengan corona ini dipaksa gitu ya, semua. Makdiar gitu ya. Kita dipaksa semuanya untuk beralih. Kalau kita yang tiap hari pegang gadget, kita yang sudah tahu teknologi tidak terlalu sulit. Tapi mereka yang sama sekali tidak pernah pegang, itu benar-benar terpukul dengan kondisi seperti ini. Tidak, tapi begini ya. Istilahnya kalau seperti petinju dipukul KO oke lah beberapa lama nggak apa-apa. Tapi kita harus bangkit. Seperti yang tadi disampaikan itu betul. Kita memang harus bangkit. Gimana caranya? Justru ini betul tadi menjadi kesempatan yang baik untuk mencoba hal-hal yang tidak pernah dicoba sebelumnya justru karena pandemi ini. Misalnya teman-teman saya MC ya yang dulunya cuma MC, sekarang bisa juga melatih public speaking karena mereka pintar ngomong. Jadi buka pelatihan juga, online juga. Nah, ini kesempatan yang selama ini kita nggak sadar. Gitu. Share ilmu, mereka jadi belajar personal branding juga, live IG juga. Nah, ini momen yang kita harus pakai bersama. Jangan terlalu lama lah kita terpuruk dengan masalah yang itu saja. Masalah ada, tantangan ada, tapi ya bagaimana kita tetap survive, tetap bisa menyiasati hal itu. Betul, sepakat sekali. Dan satu lagi sih ya, tadi yang pertama adalah semangat. Yang kedua, kita butuh kebijakan dari pemerintah, dari instansi terkait yang membuat kita ini juga nyaman bekerja. Misalnya protokol. Nah, yang jelas seperti apa? Lalu batasan kumpul-kumpul orang misalnya mau berapa. Jadi kita mau berkreasi, kita mau bikin event, mau bikin apapun nyaman. Jadi kita butuh itu. Satu hal yang kemudian saya melihat dalam kondisi COVID ini itu membuka sebuah tadi bilang hampir semua, termasuk kayak karyawan saya ada 100 kurang lebih karyawan. Sebagian sekarang ini survive dengan masing-masing kemampuannya. Ada yang berjualan nasi kucing, ada yang reseller, ada yang macam-macam seperti itu. Artinya sekarang ini memungkinkan sekali orang akhirnya itu belajar tentang marketing. Betul. Tentang marketing. Kalau dulu Mas, jadi sekarang ini yang COVID ini lebih mendekatkan, orang berusaha mendekatkan produknya itu dengan person to person. Gitu loh. Minimal dari siapa? Dari saudara dulu, dari adiknya, dari kakaknya, dari budenya dia jualan sesuatu misalnya gitu ya. Kemudian temennya, jadi personal. Jadi sekarang ini dulu tidak pernah terfikir personal. Kalau di hotel itu kan ada istilahnya pelayani tamu greet by name gitu ya. Panggillah tamu dengan namanya. Itu secara personal akan mengikat, ini ya. Begitu pula sekarang. Contohnya aja begini, dulu kita dalam mempromosikan produk, itu broadcast Mas.
100 orang dan broadcast itu, bahasa broadcast itu kan kita sudah tahu ini pasti broadcast gitu ya. Sekarang tidak. Sekarang kalau perlu orang itu membroadcast, menawarkan produknya tadi, jualan apa gitu ya misalnya, bro Jo, gua ada ini nih, lo beli dong. Jadi personal. Iya. Jadi tidak bisa disamaratakan misalnya itu kita kalau terima broadcast juga paling broadcast. Kalau di dunia marketing itu lebih menjual daripada broadcast. Iya. Dan itu kalau dia produknya bagus, baik ya, nggak perlu jumlah orang banyak Mas yang beli. Yang penting repeat buyer. Nah, itu bisa terjadi kalau kita menyentuhnya secara marketing itu personal. Ya memang kita agak lebih lelah karena satu-satu kita harus menggunakan bahasa antara kita dengan dia untuk menawarkan produk kita. Dan itu sudah terjadi. Saya menerima tawaran sekali yang, Pak, pasti kan gue tahu lu suka ini nih, gue lagi bikin ini nih, beli dong. Kayak gitu kan. Oh iya beli. Gitu. Jadi lebih ke efektif ya. Lebih ke siapa efektif. yang benar-benar butuh. Langsung masuk. Dan itu saya juga heran kenapa anak-anak saya nih ya sekarang yang mereka dirumahkan itu mampu melakukan itu. Dan dia nggak sadar itu sebenarnya sebuah strategi. Gitu ya. Gitu kan. Tiba-tiba dia jualan roti bakar. Gitu kan. Roti bakar atau apa. Pak, saya kirimin ya. Ntar gampang lah ganti ongkos doang, kan nggak mungkin juga saya ganti cuma ongkos doang kan. Gitu kan. Tapi itulah yang penting laku buat dia dan dia jamin masih enak. Jadi personal marketing sekarang ini. Artinya dengan COVID ini mendorong semua orang untuk menjadi langsung action. Serasa teori gitu ya. Iya. Dan secara tidak langsung mereka menerapkan itu metode kondisi marketing dalam kondisi yang seperti ini. Direct personal seperti itu. Nah, ke depan barangkali mungkin saya pada saat nanti hotel dibuka penuh, saya tinggal tunggu aja nih dia. Mau nggak dia saya ajak balik lagi? Jangan-jangan dia malah sudah sukses gitu kan? Dia udah nyaman dengan kondisi ini. Ternyata saya lebih enak jadi pengusaha. Berkah corona itu. Iya, berkah corona. Ya saya doakan malah begitu gitu. Justru malah kalau tanda kutip corona ini sebagai dosen sesungguhnya gitu ya. Mengajarkan kita nilai. Iya, dosen sekolah vokasi tadi gitu. Saya aja kalau bukan karena COVID mungkin saya tidak akan bertemu dengan narasumber saya yang hebat-hebat itu Mas, melalui program Jogja. Sama dengan Kak Isnan, kalau nggak COVID nggak bakal jadi presenter. Jadi presenter dadaan. Seperti itu. Iya. Nanti habis ini diajari lah biar nggak tegang gitu. Iya. Jadi nanti ini aja kita minta private beliau yang mengajar ya. Bisa. Gitu. Jadi memang akhirnya itu saya merasakan sendiri gitu kan. Nah, pertama waktu memang ada, ya kan karena memang hotel sepi. Kedua menyampaikan lewat media apa nih gitu kan kepada teman-teman. Akhirnya hikmah itu terus bertambah Mas dengan adanya itu. Saya bisa bersilaturahmi dengan para hotel-hotel pelaku hotel bahkan nasional gitu ya. Karena bisa jadi dengan silaturahmi tadi akan menemukan sesuatu yang baru. Nah, betul. Ini kayaknya dunia hotel tuh nggak cukup cuman kamar ini, nggak cukup kan cuman saya juga melihatnya gitu. gini. Saya nggak mungkin ada di media suhu talks ini juga kan sekarang ini. Kalau tidak berangkat dari IG saya misalnya begitu, live IG saya. Ke depan mungkin barangkali kita juga bisa berkolaborasi. Jadi kita tidak menyesali adanya COVID, intinya itu. Tapi justru dengan adanya COVID ini kita menjadi lebih kreatif, kita lebih terpacu. Mungkin selama ini kita berada di zona nyaman ya. Sekarang ini mohon maaf, kami pun memaklumi apabila kemudian industri itu menunda dulu pembayaran hak kita misalnya atau apa gitu ya. Karena memang ya itulah tadi. Kondisi ini tidak pernah diharapkan oleh siapapun gitu. Nah, pesan saya sih barangkali mungkin tinggal bagaimana sekarang ini hentikan ketergantungan dengan siapapun terkait dengan kondisi ini. Ada sebagian mungkin staf atau karyawan yang Pak kapan buka saya belum makan, saya butuh ini. Jangan nunggu ini dibuka kapan. Ini sudah masing-masing urusan Tuhan sama kamu terkait dengan musibah yang Dia berikan. Sejauh mana kamu bisa survive gitu ya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau gimana Kak Risa? Kalau dari saya ya sedikit tambahan saja.
peluang itu pasti ada. Ya. Di tengah kesulitan pun ada peluang ya. Setiap kesulitan justru pasti ada peluang. Bagaimana kita menangkapnya, bagaimana kita memaknainya. Jeli melihatnya. Nah, pertama, bagaimana kita jeli melihatnya? Apakah mau berlama-lama gitu ya, atau wah ini nih Mau meratap gitu. mau nggak shifting itu tadi, mau nggak pindah, atau kalau kelamaan di zona nyaman, ya saya biasanya kayak gini, nunggu pandemi saja berakhir, ya sudah. Gitu. Dan yang kedua adalah mau nggak dia menurunkan egonya kan. Nah ini juga penting. Penting. Sekelas hotel jualan apa tadi servis AC. Iya. Terus sekolah GM, Saya nganterin delivery. Nah, jadi bagus juga pandemi ini membuat kita menurunkan ego kita. Masuk jual makanan, loh saya MC dosen, saya jualan masker. Gitu ya. Boleh dong, ada Saya beli ya? beneran. Kalau tulisannya Indonesia Garuda, wah saya. Bisa. Ini juga peluang gitu. Gitu ya. Saya MC mosok jual makanan, mosok saya apalah terima jasa yang ini kan biasanya orang yang tidak terlatih. Nah, sudah bukan waktunya seperti itu. Gitu. Mau nggak kita menangkap peluang ini sambil kita tetap punya profesi kok, kita tetap jaga. Nggak terus kemudian saya tiba-tiba jadi deliver jadi pengantar makanan, terus kemudian relasi saya jadi pada menjauhkan ya enggak. Tidak juga gitu. Tidak menurunkan harga diri kita juga. Kita tetap punya profesi yang kita pegang. Ini justru kelebihan, kita mampu nggak beradaptasi. Oke. Artinya di balik ada musibah pasti ada peluang. Pasti ada kemudahan. Baik, ini diskusi kita ini sangat menarik sekali. Saya berharap nggak cukup sampai di sini ya. Kita bisa ngopi-ngopi di luar maksudnya. Boleh. Siap. Ini juga berkah buat saya mengenal Mbak Risa, ya kan, Mas Isnain gitu. Artinya ya itulah berkah. Ya kan, tidak ada sesuatu yang paling bernilai selain hubungan kan? Hubungan baik gitu. Kita nggak punya uang selama masih punya teman banyak ibaratnya itu kan. Nah, saya tinggal bilang aja sama Mbak Risa, pinjam duit dong misalnya gitu kan, bisa gitu. Karena kenal. Next kalau ada event nomor 1 yang saya ingat ya saya pun juga begitu. Saya kalau ada event kalau nyari MC ini gitu ya. Kirim CV boleh. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa sama-sama sinergikan gitu ya. Ada beberapa event terkait Kota Jogja, kebangkitan pariwisata, apa yang mungkin barangkali saya bisa kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Yang penting tetap bergerak, Mas. Tetap bergerak harus terus. Bergerak. Betul. Kalau punya mimpi segera bangun dari tidur gitu ya. Jangan mimpi terus gitu. Betul. Oke, baik. Sahabat Suhu ya. Terima kasih Abang Niza, terima kasih Kak Risa atas waktunya, sharing ilmunya pada hari ini gitu ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.